Ini gimana batas tuh kan? Ini kita lihat aja dia karena apa ya enggak mungkin itu lebih sampai يا أخي بسرعة. ماذا تريد أخي؟ تأخذ قرآن. تفضل بسرعة.
Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Iya, baik. Silakan, mau antum mau mukadimah silakan. Halaman 57 Ustaz ya? Iya. Maudunya apa? Isim maksur. Baik. Fadhal. Antum lagi sedang perjalanan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Malam ini kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahu. Buku panduan adalah Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Insyaallah kita lanjutkan sekarang di ini ya. Halo, betul, isim maksur, wan mangkus wal mamdud. Halo. Siapa yang ingin baca? Silakan. Tafadhal. Ana, Ustaz. Ad-darsus tsalits wal 20. Iya. Ana Naam, Ustaz. tafadhal. al-ismul maksur wal mankus wal al-ismul maksuru wal mankus wal mamdudu. Iya. Al-ismul maksuru huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qabluha fathatun Qablaha. sawa Qablaha. lazimatun qablaha fathatun sawaun kanat ala suratil alifi kal asa waz zina am suratil ya ka Musa wa mustashfa. Kayaknya ini sudah dibaca ya? Sudah dijelaskan kan? Kalau nggak salah sekarang isim manqus ya? Semangkos Ustaz. Oh ya, taib. Ini isim maksur. Taib, sebelum kita masuk pada isim mangkus, yaitu kesimpulan ya, atau inti daripada isim maksur ini adalah pertama, isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Alifnya bukan alif alif tambahan sebagai tanda i'rab, ya. Seperti musanna, ya, seperti musanna ada alif, tapi alif itu bukan alif asli, tapi sebagai tanda i'rab. Karena itu nanti berubah, alif menjadi ya, ya. Alif menjadi ya. Nah, isim maksur adalah alif lazimah, di mana alif itu hal yang harus bagi dia. Apa tandanya? Tandanya adalah sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Maka itu sekalipun alifnya bengkok, alif maksurah namanya, alif bengkok, alif layyinah ya, alif layyinah, maka ini termasuk isim maksur. Dan juga alif yang panjang ke atas termasuk isim maksur. Karena sebelumnya apa? Fathah. Sebelumnya fathah. Kal asa, sini belajar. Jadi asa ini isim maksur, zina, riba, Musa, mustashfa, ad-dunya, al-mauta, ini sudah kita pelajari ya. Nah, ini kata ke isim maksur, terlepas alifnya, apakah dia apa? Berasal dari waw atau berasal dari ya, dan itu bisa terlihat ketika musanna. Yang jelas diakhiri oleh alif, yang mana sebelumnya fathah, maka digolongkan isim maksur. Isim maksur. Nah, ini walau demikian juga
alif yang merupakan tanda muannas. Tanda muannas. Zikra, kubra, sughra. Nah, ini alif ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Walaupun amil apapun masuk, dia tidak berubah. Nah, berbeda kalau alif tasniyah. Ketika amil bermacam amil masuk, dia bisa berubah. Contoh amil nasab, dia berubah jadi ya. Amil jar, huruf jar, dia berubah jadi ya. Ketika tidak ada amil masuk, maka jadi ya pakai alif. Nah, itu namanya bukan alif lazimah. Baik. Sekarang kita masuk kepada manqus. Nah, tafadhali. Tafadhali ya. Ana Ustaz. Iya. Al-ismul mankusu huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Mislu al-qadi wal-ra'i wal-madi wal-mashi wal-jari. Kaqaulihi ta'ala yattabi'una ad-da'i la iwajalah. Fa in kanat yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Baik. Ya. Terus fa in kanat ya'uhu ghairu lazimatun falaysa ghaira is khabar kana. fa in kanat ya'uhu ghairu lazimatun falaysa bimanqusin. Lazimatin mudhaf ilaih. Karena ghair itu mesti diidhafakan. Naam. Ghairu lazimatin falaysa bimanqusin. Mislu ahsan ila akhika. Ahsin ila akhika. Ila Ahsin. akhika. Naam. Terus Wa kadzalika laysa minal manqusi ma kana qabla ya'uhu ghairu maksur. ya'ihi. Qabla mesti idhafah. Qabla ya'ihi. Qabla ya'ihi ghairu maksurin. Mislu Ghairu khabar kana. Apa isim kana muakhar? ghairu maksurin. Mislu dhabyin wa sa'yin sabiyyin mabniyin li'anna qablaha sakinan. Naam, li'anna qablaha sakinan. Sakinan. Ya. Qaulihi ta'ala Kaqaulihi ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa kaqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin. Wa qaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. ahsanti barakallahu fiki. Baik, siapa lagi yang baca? Silakan. Ulang kembali. Naam. Tafadhal. Bismillah. Al-ismul manqusu wa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Mislu al-qadi wal-ra'i wal-madi wal-mashi wal-jari. Kaqaulihi ta'ala yattabi'una ad-da'iya la iwajala. Fa in kanat ya'uhu ghairu lazimatin falaysa bimanqusin. Mislu ahsin ila akhika. Wa kadzalika laysa minal manqusi maka na qabla ya'ihi ghairu maksurin mislu Naam. Dab'in wa sa'yin wa sabiyyin wa sabiyyin mabniyin. Naam. Li'anna qablaha sakinan. Kaqaulihi ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa kaqauli nabi sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin. Wa kaqaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Naam.
طيب تفضل آخر من يقرأ. أنا أستاذ. نعم تفضل. الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والراعي والماضي والماشي والجاري، كقوله تعالى: يتبعون الداعي لا عوج له. فإن كانت ياؤه غير لازمة فليس بمنقوص. لازمة مضاف إليه. لاز... عفوا، غير لازمة فليس بمنقوص، مثل أحسن أحسن أحسن. أحسن إلى أخيك، وكذلك ليس من المنقوص وما كان قبل يائه غير قبل مكسور. يائه مضاف إليه قبل, يائي. قبل يائه غير مكسور، مثل ظبي ظبي. وسعي، ظبي وسعي، صبي، صبي. مبني، صبي، صبي. صبي مبني لأن قبلها ساكنا، نعم. كقوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله كتاب الله. كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وقوله تعالى: وكقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب أحسنت بارك الله فيكم جميعا. طيب sekarang kita masuk pada isim manqus. Jadi isim itu bermacam-macam terkait dengan apa harakat ini ya. Ini sebetulnya terkait dengan harakat. Iya. Maka diuraikan. Kenapa? Karena harakat itu ada di akhir. Ada di akhir. Ternyata ada yang bisa diharakatkan, ada yang tidak bisa sama sekali. Baik. Jadi ada yang bisa diharakatkan seperti ismun, isman, ismin, mu'rabun, mu'raban, mu'rabin, al-ismu, al-manqusu. Ini bisa diharakatkan. Nah, ada yang tidak bisa diharakatkan sama sekali. Seperti al-mustashfa, Musa, Isa, dan seterusnya. Nah, tentu bagaimana hukum? Nah, itulah perlu diungkapkan namanya apa? Nama isim tersebut apa? Nah, yang pertama adalah jika isim itu diakhiri oleh alif sebelumnya fathah, ya baik terlepas alifnya alif layyinah, alif bengkok, maupun alifnya panjang, maka dikatakan isim maksur. Isim maksur. Yang kedua ada isim manqus. Isim manqus apa? Isim yang diakhiri oleh ya, sebelumnya kasrah. Nah, sebelumnya kasrah. Nah, ini penting sekali. Tapi kalau sebelumnya sukun, bukan termasuk isim manqus. Ulang kembali. Kalau sebelumnya sukun, maka itu bukan digolongkan isim manqus. Sekalipun huruf akhirnya ya. Jadi yang di sini maksud isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya dan sebelumnya kasrah. Nah, ini juga bisa diharakatkan, akan tetapi ada di antara harakatnya berat untuk diucapkan. Nah, ada yang ringan. Ada yang ringan. Inilah pembahasan terkait apa? Isim manqus dan juga yang pertama itu isim maksur. Jadi isim manqus ada isim mu'rab. Dia bukan mabni. Dia bukan mabni. Dia adalah isim mu'rab. Ya. Nah, isim mu'rab artinya apa? Dia berubah. Iya. Dia berubah. Mungkin secara zahir tidak berubah seperti isim mabni. Makanya di sini tolong ya untuk tidak dicoret ya supaya tidak terganggu. Ya mungkin anak-anak nih. Baik. Nah, mungkin secara zahir tidak berubah, iya kan? Seperti isim mabni. Kan gitu. Nah, maka dijelaskan di sini bahwa isim manqus itu adalah isim mu'rab, bukan isim mabni. Sekalipun terlihatnya dia tidak ada berubah ketika
amil masuk. Isim mu'rab akhiru ya lazimah. Maksurun ma qablaha. Sebelum ya itu maksur. Perhatikan. Contoh al-qadi. Al-qadi. Ar-ra'i. Al-madi. Al-mashi. Al-jari. Dan seterusnya. Masih banyak. Contoh. Faqauli ta'ala. Yattabi'una da'iyala. Nah, di sini ad-da'iyah. Perhatikan, ada ya di akhir, sebelumnya kasrah. Ini katakan isim manqus. Adapun tanda i'rab nanti akan dijelaskan ya. Nanti akan dijelaskan tentang tanda i'rab insyaallah. Kemudian selanjutnya, fa in kanat ya'uhu ghaira lazimatin. Kalau ianya bukanlah ya lazimah. Arti lazimah adalah tadi apa? Yang harus bagi dia. Iya. Jadi ada ya yang tidak harus bagi dia. Falaysa bimanqusin, maka itu bukan termasuk isim manqus. Contoh ahsin ila akhika. Ini kan akhika ini kan terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua suku kata. Pertama akhun, yang kedua kaf dhamir. Akhun, saudara laki-laki, kemudian kaf dhamir. Perhatikan. Nih. Ahsin ila akhika. Ketika ini idhafah kata akhun diidhafah kepada kaf, maka dia masuk kepada apa? Asmaul khamsah. Isim 5. Jadi kata akhun jika diidhafahkan selain ya mutakallim itu sudah kita bahas ya. Dia masuk kepada asmaul khamsah. Bagaimana asmaul khamsah? Marfu dengan waw akhuka, mansub dengan alif akhaka, kemudian majrur dengan ya akhika. Ini berarti kata akhi ini huruf akhirnya ya. Huruf akhirnya ya untuk kata akh. Karena dua kata. Huruf akhirnya ya. Taib. Apakah ini isim manqus? Bukankah huruf akhirnya ya sebelumnya kasrah? Iya kan? Sebelumnya kasrah seperti ini. Ad-da'i, ar-ra'i, al-qadi, akhi. Ya ini bukanlah ya yang lazimah baginya. Bagi kata akh. Kenapa? Ya ini adalah tanda i'rab. Maka dia akan berubah. Dia akan berubah. Berubah kepada aslinya. Apa? Ketika rafa waw, akhuka. Ketika masuk akhaka. Ketika jar akhika. Nah, sementara kata isim manqus, dia tidak akan berubah. Amil apapun masuk, enggak berubah. Enggak berubah. Ja'al qadi. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Kemudian marartu bil qadi. Ianya tetap tidak berubah. Ianya. Sementara ini ya bisa berubah. Menjadi waw, menjadi alif, menjadi ya. Nah ini katakan ya-nya apa? Ya ghairul lazimah. Dan ini kata akhika, kata akhi yang pertama bukanlah isim manqus. Wa kadzalika, demikian juga laisa minal manqus. Demikian juga bukan termasuk isim manqus ma kana qabla ya'ihi ghairu maksurin. Yang mana sebelum huruf ya tidak maksur. Arti maksur tidak berbaris kasrah. Maksur tidak dikasrahkan dia. Seperti dhabiyin. Bukankah huruf akhirnya ya? Sa'yin, huruf akhir ya. Sa'yun, sa'yin, sa'yan. Sabiyun, sabiyan, sabiyin. Mabniyun, mabniyan, mabniyin. Ini huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya adalah ya. Akan tetapi sebelum ya bukan kasrah tapi sukun. Nah, kalau huruf akhirnya ya sebelumnya sukun juga dia bukan termasuk isim manqus. Isim manqus. Bukan termasuk isim manqus. Dia isim biasa. Sama seperti apa? Isim lainnya, yaitu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Makanya mabniyun, mabniyan, mabniyan, dhabiyun, dhabiyan, dhabiyin.
Jadi ini bukan isim manqus. Nah, apa contoh qauli ta'ala? Qauli ta'ala wa anatil wujuhu lil hayy. Perhatikan lil hayy. Nah, ini ada dua ya. Ya pertama bersukun. Karena tasydid ini apa syaddah ini menunjukkan dua huruf. Huruf pertamanya adalah sukun. Huruf yang kedua berharakat kasrah. Lil hayy. Kalau gitu kata hayyun bukanlah isim manqus. Hayyun hayyan hayyin. Maka harakatnya zahirah. Harakatnya zahirah. Berbeda kalau isim apa? Manqus. Nanti harakatnya sebagian harakatnya muqaddarah. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhati kata Nabi, an-nabiyyi. Nah, ini bukan isim manqus. Kenapa? Walaupun huruf akhirnya ya, akan tapi sebelum ya berbaris sukun. Nabiyyi, mana sukunnya? Ya pertama, bukan ba. Perhatikan ya. Kalau ba ini huruf ketiga dari akhir. Nah, sementara huruf sebelum ya akhir adalah ya. Sebelum ya terakhir adalah ya berbaris sukun. Nah, maka bukan termasuk isim manqus. Kalau berbeda kalau isim manqus. Sebelum isim manqus sebelum ya langsung. Itu huruf kedua, langsung huruf kedua dari belakang, itu setelah ya itu berkasrah. Nah, ini kata isim manqus. Baik. Nah, ini perhatikan baik-baik ya supaya jangan bingung ya. Nah, Ustaz nanti kok ini tidak diharakatkan? Al-madhi, kok enggak diharakatkan dhammah Ustaz? Al-madhiyu. Nah, sementara an-nabi kan diharakatkan Ustaz. Qala an-nabiyyu ra'aitu an-nabiyya sallamtu 'ala an-nabiyyi. Kok harakat tiga Ustaz? Nah, itulah tadi. Kan ini yang nabi ini bukan isim manqus. Ini isim manqus. Isim manqus huruf akhirnya ya, sebelumnya itu huruf kedua dari apa? Dari akhir kasrah. Sementara nabi huruf keduanya ada huruf berbaris sukun, yaitu ya. Termasuk alil hayy, hayy tadi. Ini dua ya. Ya pertama sukun, ya kedua tentu harakat kena i'rab. Lil hayy huruf jar. Ini hayy majrur. Kenapa? Kena mudhaf ilaih. Sallallahu alaihi wasallam liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadisi kitabullah. Satu riwayat inna khairal kalami kalam Allah. Taib. Inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi. Perhatikan. Wa khairal hadiyi. Bukan hadi. Wa khairal hadi. Ianya berbaris. Hadiyu. Perhatikan dia berbaris dhammah. Hadiyun Muhammad SAW. Nah, kenapa dia bukan isim manqus? Padahal di akhir huruf ya. Sebelumnya sukun. Bukan kasrah. Perhatikan. Hadiyi. Hadiyu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Perhatikan nabiyyin. Harakat ya. Aduwam minal mujrimin. Baik. Sebelum kita masuk kepada apa? Kepada pembuangan ya manqus. Coba kita lihat di sini. Baik. Saya jelaskan tanda i'rab ya. Tanda i'rab. Tanda i'rab. Bagaimana harakat i'rab? Bagaimana harakat i'rab? Itu apa? Baik isim maksur maupun isim manqus. Nah, bagaimana harakat i'rabnya? Baik itu isim maksur maupun isim manqus. Nanti insya Allah itu ada di halaman apa? Halaman dari mulai halaman 85 atau 84 ya. 84. Nah, sampai halaman 88 ya. Ini cetakan apa? Nama ya. Taib, itu akan dijelaskan tanda-tanda i'rab bagi semua isim, termasuk isim maksur, termasuk isim manqus yang kita bahas ini. Sudah ada. Taib, tidak masalah ya, saya jelaskan lebih dahulu di sini ya. Nah, kalau isim maksur ini yaitu isim di akhir alif
Baik. Nah, perhatikan ada dua isim ini, isim maksur, isim manqus. Apa tanda i'rabnya? Nah, isim maksur ketika rafa tanda rafanya adalah dhammah. Harakat dhammah sama seperti isim apa? Isim mufrad yang huruf akhirnya bukan alif. Dhammah. Seperti al-ismu, al-maksuru, ismun, mu'rabun, dhammah. Akan tetapi dhammahnya muqaddarah. Bukan zahirah. Tapi kalau ini zahirah. Ismu, al-maksuru, nah, ismun, mu'rabun, alifun, lazimatun, fathatun, sawaun. Ini kan dhammah. Dhammahnya zahirah. Tolong ya untuk ditutup dulu ya suaranya. Masuk ke sini. Ada yang buka suara? Ya Rizky. Halo ya Rizky. Antum sedang perjalanan ya? Baik. Barakallahu fiik. Nah, kembali tadi tanda i'rab ya. Isim maksur itu isim di akhir alif, itu tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah. Cuma dhammahnya tidak nyata, ghairu zahirah. Tidak nyata, berbeda kalau isim ini. Isim yang bukan huruf alif akhir, ya, seperti huruf mim, ra, ba, la, fa, lam, ta marbutah dan seterusnya, itu tanda rafa'nya nyata. Pengertian zahirah nyata di sini bukan berarti ada harakatnya, tidak. Pengertian zahirah itu adalah bisa dituturkan, bisa diucapkan dhammahnya, dan bisa ditulis, dan bisa didengar dhammahnya. Itu dikatakan zahirah. Jadi zahirah itu dimaksud ya. Bukan zahirah itu apa harus tertulis, tidak. Kalau tertulis bagaimana nanti kitab gundul yang tidak ada harakat? Berarti semuanya muqaddarah. Kan gitu. Bukan itu dimaksud. Pengertian zahirah itu adalah huruf harakat dhammahnya bisa diucapkan, bisa ditulis, bisa didengar harakat dhammahnya. Itu dikatakan zahirah. Adapun yang tidak nyata namanya muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan. Kan dari bahasa apa? Qaddar yuqaddir, takdir ya. Takdir, ada takdir ketetapan. Ya, ditetapkan di situ ada dhammah di atas alif atau di huruf alif. Ada dhammah di huruf alif. Kenapa? Karena isim maksur. Karena isim maksur itu tidak bisa diharakatkan. Harakat apapun tak bisa. Seperti al-asa ini kan. Ini huruf alif. Nggak bisa alif ini diharakatkan. Zina nggak bisa diharakat alif ini. Musa nggak bisa diharakatkan alif ini. Mustasfa juga demikian. Tidak bisa diharakatkan alifnya. Kalau begitu, ketika dia isim marfu, maka ditetapkan pada alif itu ada dhammah. Ada dhammah. Itu dhammah muqaddarah. Perhatikan nih. Wa mal hayatud dunya. Dunia ini adalah na'at. Na'at daripada al-hayatu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan, ini mubtada, ini khabar mata. Nah, ad-dunya ini, ad-dunya itu kan paling dekat. Paling dekat. Ini untuk muannas. Kalau untuk mudzakarnya adna. Adna. Muannas ya dunya. Dunya itu muannas. Itu muannasnya. Sama seperti afdal, fudla, ahsan, husna. Nah, husna. Nah, dunya itu untuk muannas. Jadi untuk muannas, kenapa muannas ini? Karena man'unnya muannas, ada ta marbutah. Nah, yang kita maksud ini adalah alif ini. Nah, apa harakat alif ini? Ini dhammah. Dhammah. Mana dhammahnya Ustaz? Dhammahnya tidak nyata. Tidak bisa diucapkan. Tidak bisa dituturkan, tidak bisa ditulis, dan tidak bisa didengar. Maka dikatakan muqaddar. Sudahlah, ditetapkan di situ ada dhammah. Nah, kenapa dhammah? Dari mana tahu dhammah? Ini na'at. Kalau na'at kenapa? Karena man'unnya marfu, dhammah ini. Na'atnya marfu.
man'utnya marfu, maka na'atnya marfu. Nah, karena man'utnya marfu, maka na'atnya marfu. Tanda marfu di sini adalah dhammah. Demikian juga di sini tanda rafa'nya bagi na'at juga dhammah. Cuma bedanya apa? Kalau ini nyata dhammahnya, kalau ini tidak bisa dinampakkan dhammahnya. Maka istilahnya apa? Muqaddara. Innaka la tusmi'ul mauta. Nah, perhatikan. Sama saja, ini alifnya panjang, ini alif layyinah. Ya. Nah ini, sebelumnya fathah, ini alif maksurah. Ini juga harakat tidak bisa nampakkan harakat. Baik dhammah, baik fathah, maupun kasrah. Kalau gitu, apakah ini isim marfu atau mansub? Nah, ini isim mansub. Dari mana tahu isim mansub? Karena maf'ul bih. Dari kata tusmi'u. Innaka la tusmi'u. Kamu tidak bisa memperdengarkan al-mauta, orang-orang yang mati. Perhatikan ini. Jadi ini maf'ul bih. Jadi kita tahu mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Dari mana tahu? Dari kedudukan atau jabatan kata dalam kalimat. Melalui ilmu nahwu yang kita ketahui. Grammarnya. Nah, kalau ini kan cuma bentuk kata. Ini kan bentuk isim. Ya, bentuk isim. Jadi ini bisa kita tentukan. Ini isim mansub, bukan marfu, bukan majrur. Dari mana tahu? Karena dia maf'ul bih, objek di sini. Dari mana tahu objek? Karena ini fi'il. Membutuhkan objek. Ya. Membutuhkan objek. Nah ini objeknya. Kalau pelakunya itu anta, kembali pada kaf. Jadi al-mauta ini apa? Isim mansub. Nah, tanda nasabnya apa? Fathah. Mana fathah Ustaz? Muqaddara ala alif. Ditetapkan fathah itu pada huruf alif. Maaf, jadi lagi ngajar ya. Pergi sama Omah sana. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya itu marfu ya. Mansubnya apa? Sama, muqaddarah juga. Jadi isim maksur ini ketiga harakat ya, atau ketiga tanda i'rab, yaitu ketika rafa, ketika nasab, ketika jar, itu semuanya adalah muqaddarah. Tidak bisa dinampakkan, nggak bisa diucapkan. Jadi ketika marfu dhamma muqaddar ala alif, ketika mansub fathah muqaddar ala alif, ketika jar juga kasrah muqaddar alif. Seperti ini. Kalfata. Ini kalfata. Al-fata ini kan isim maksur kan? Nah, apakah ini marfu atau mansub atau majrur? Ini majrur. Dari mana tuh kita majrur? Ada huruf jar, kaf. Kalfata, seperti kata al-fata. Perhatikan, kaf ini huruf jar. Berarti al-fata ini adalah ini isim maksur. Dari mana tahu isim maksur? Karena tanya fathah. Nah, kalau itu bagaimana hukumnya ini? Apakah marfu? Mansub atau majrur? Ini majrur. Dari mana tahu majrur? Ada kaf huruf jar. Nah, kalau itu apa? Maka kita katakan apa? Al-fata itu ismun majrurun bil kaf wa alamatu jari kasrah muqaddarah ala alif. Ditakdirkan, ditetapkan ada pada alif. Taib. Mana amil zuhuriha? Terhalang untuk menampakkannya. Baik kasrah, baik fathah maupun dhammah. At-ta'adzuru. Udhur. Arti udhur? Udhur arti sudah tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Namanya orang udhur. Jadi kalau di sini apa maksudnya? Tidak bisa sama sekali untuk dinampakkan harakatnya. Nah, itulah isim maksur. Nah, demikian juga. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ukhra na'at untuk kata nazlah. Nah, nazlah mu'annas, ukhra juga mu'annas. Nah, perhatikan. Ini mansub, ini mansub. Ini fathah zahira, ini fathah muqaddara ala alif. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini juga majrur. Dan memang tak tahu majrur, ini na'at untuk kata ayat. Na'at untuk kata ayat. Dari ayat Tuhannya yang paling besar. Nah, ini untuk mu'annas. Kubra, akbar untuk muzakkar, kubra untuk mu'annas. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Nah, tammat kalimatu rabbikal husna. Al-husna ini adalah telah sempurna kalimat Tuhanmu al-husna yang paling baik. Husna. Walillahil asmaul husna. Nah, husna ini apakah isim marfu atau mansub atau majrur? Ini isim marfu. Marfu. Dari tahu marfu? Na'at dari kata kalimatu. Nah, ini kan kalimat itu kan muannas, bukan rab, bukan na'at pada rab. Rab ini muzakkar. Kalau rab itu al-ahsan, ini al-husna. Yang paling baik. Kalimatu rabbikal husna. Kalimat Tuhanmu yang paling baik. Apa yang baik? Kalimatnya.
Perhatikan. Nah ini kalimatu ini adalah isim mufrad marfu dan rafa'nya dhammah. Ini ditulis, ini rasam Utsmani ditulis pakai ta biasa. Tapi kalau rasam biasa atau standar ya biasa itu pakai ta marbutah ya, kalimatu ta marbutah. Karena ini rasam Utsmani ini muannas. Makanya apa? Al-husna itu untuk muannas. Ini na'at. Nah, itulah dia isim maksud. Baik, sekarang bagaimana isim manqus? Nah, isim manqus itu alamat i'rabnya ketika rafa dan ketika jar itu adalah muqaddarah juga. Muqaddarah sama, muqaddarah. Adapun ketika mansub itu fathah zahirah. Sama seperti isim lainnya, al-isma, al-manqusa, isman mu'raban, lazimatan, maksuran, fathah zahirah. Fathah zahirah. Jadi isim manqus ketika mansub itu fathah zahirah. Kenapa fathah zahirah? Karena tidak berat sudah mengucapkan. Tidak berat dalam pengucapan. Al-madiyah, ad-da'iyah, al-qadiyah. Makanya ketika nasab itu fathah zahirah, bukan muqaddarah. Adapun ketika rafa dan ketika jar, ketika jar ada, kalau ketika rafa dhamma muqaddarah alal ya, ketika jarnya kasrah muqaddarah alal ya. Seulang kembali, ketika rafa contohnya ja'al qadi, al-qadi fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Ya, ditakdirkan pada ya ada dhammah. Nah, kenapa ditetapkan? Kenapa enggak dinampakkan ya al-qadiyu, ja ar-ra'iyu, ja ar-ra'iyu, kana al-madiyu, kana al-mashiyu, kana al-jariyu. Kenapa enggak diharakatkan? Nah, di sini tidak diharakatkan, sekalipun masih bisa diharakatkan. Kenapa enggak diharakatkan? Saqilah, berat dalam pengucapan. Berat. Nah, karena berat itulah tidak diharakatkan ya-nya ketika rafa. Enggak diharakatkan. Karena ya berharakat dhammah itu berat. Ini khusus ya, ini khusus untuk apa? Untuk isim manqus. Ya, berbeda kalau bukan isim manqus. Kalau bukan isim manqus itu diharakatkan dhamma fathah. Seperti apa? Mabniyun, al-mabniyu itu tetap diharakatkan. Kalau ini isim manqus, maka tidak diharakatkan. Al-qadi tidak dibaca al-qadiyu, ja al-qadiyu. Bagaimana i'rabnya? Ja al-qadiyu. Hakadha qiraah? Salah. Ja al-qadi. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, ditetapkan 'alal ya, mana'a min zuhuriha, terhalang untuk menampakkan ya. Kenapa? As-siqalu, karena berat. As-siqalu, berat yang menghalangi. Karena berat itulah yang menghalangi ya manqus diharakatkan dhammah. Ya. Demikian juga ketika jar. Nah, ini nih. Mana ya? Ketika jar. Contoh, salamtu 'alal qadi. Bisakah diharakatkan dengan ya? Ya-nya harakat kasrah bisa. Salamtu 'alal qadi. Marartu birra'i. Bisa diharakatkan. Ya-nya. Cuma ketika diucapkan itu berat, sakil. Diucapkan berat. Oleh kita karena lisiqaliha, karena berat itulah tidak diucapkan. Udahlah, ditetapkan ajalah. Ada kasrah dia tersebut. Ditetapkan saja. Maka itu bagaimana i'rabnya? Marartu atau salamtu 'ala al-qadi. Al-qadi ismun majrurun bi'ala wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-ya. Mana'a min zuhuriha as-siqalu, terhalang menampakkannya oleh berat. Ya. Oleh berat. Berat itu yang menghalangi untuk dinampakkan. Bi annahu ismun manqus, kada isim manqus. Nah itulah
tanda i'rab baik isim maksur, baik maupun isim manqus. Sekarang apa perbedaannya tanda i'rab maksur dan manqus? Kalau isim maksur ini sama sekali tidak bisa diharokatkan. Sama sekali nggak bisa diharokatkan. Baik itu dhammah maupun fathah maupun kasrah. Maka istilahnya at-ta'adzur, uzur. Uzur tidak bisa diharokatkan sama sekali. Kalau isim manqus masih bisa. Masih bisa diharokatkan. Baik itu dhammah maupun kasrah. Kalau fathah sudah jelas ya. Nah, kalau fathah itu zahirah. Nah, masih bisa, cuma diharokatkan dhammah itu berat. Diharokatkan kasrah itu berat. Kalau gitu kena berat itulah tidak dinampakkan harakatnya atau tidak diucapkan. Tapi kalau mansub itu fathah zahirah. Yattabi'una ad-da'iya. Ad-da'iya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi apa? Fathatun zahiratun fi akhiri. Kan fathah yang nyata. Nah, fathah yang nyata. Tidak di apa? Tidak ditakdirkan atau di apa? Dimukaddarahkan dia harakat ianya karena fathah itu zahirah nyata. Baik, itulah tentang i'rab ya, alam i'rab untuk isim maksur dan manqus. Tapi insyaallah nanti pada babnya tentang i'rab, alamatul i'rab ya, alamatu i'rab lil asma wal af'al itu diuraikan dengan secara rinci insyaallah, serta ada contoh-contoh masing-masing dari ayat Qur'anul Karim. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Afwan Ustaz nanya Ustaz. Iya. Berarti i'rabnya untuk isim manqus itu untuk rafa dan majrur itu sama Ustaz? Rafa dan Artinya, majrur sama muqaddarah. Muqaddarah alal ya sama. Alal ya, betul. Iya, alal ya. Jadi majrur juga alal ya. Ya, alal ya. Alal ya. Alal ya, betul. Muqaddarah alal ya. Nah, Ustaz. Ya. Afwan. Terus ada lagi pertanyaan? Kalau belum paham kita tidak akan pindah. Ya. Apa sayang? Kasih Oma, kasih Oma. Iya, pulpen, kasih kolam, kasih Oma. Iya, kasih Oma. Taib. Silakan, ada lagi pertanyaan? Bismillah. Bismillah, Ustaz. Iya. Iya. Tafadhol. Apa beda isim manqus dengan ya mutakallim, Ustaz? Ini iya, ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya menunjukkan orang pertama arti saya. Itu tidak sama. Ya mutakallim itu cuma satu huruf. Satu huruf. Kalau isim manqus itu bukan ya saja. Ya. Bukan ya saja. Karena hurufnya akhirnya ya. Al-Qadhi, ini berapa huruf ini? Hah? Ya. Al-Qadhi itu berapa huruf? Iya kan? Ini tidak, ya ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan. Ya, kalau ya mutakallim itu bisa dipisahkan. Kitabi, ya kan? Kitabi. Ya mutakallim itu baris sukun dia. Dia tidak ada dhammah. Tidak ada dhammah. Dia selamanya sukun. Nah, terkadang bisa fathah. Ya, itu nanti ada tempat-tempat tertentu dia fathah. Nah, tapi hukum asalnya dia sukun. Dia mutakallim. Kitabi, iya. Iya. Baik. Iya. Afwan Ustaz. Iya. Untuk yang sikol itu Ustaz, itu kaedah apa ada kaedahnya atau kita terima saja dari orang Arab itu Bapak itu berat itu Ustaz apa? Oh iya. Pertama bahasa ini adalah bahasa Arab adalah tentu pemiliknya orang yang berbicara bahasa Arab itu orang Arab kan gitu. Sama seperti kita juga, ya kan? Kita berbahasa Indonesia. Tentu kaedah itu siapa yang buat kaedahnya? Hah? Pemilik bahasa juga kan? Iya. Iya, ya orang Indonesia. Ya kalau suruh-suruh kita pun tidak tahu siapa awalnya. Iya. Yang jelas adalah pemilik bahasa itu sendiri. Pemilik bahasa itu sendiri. Nah, orang Arab itu apa? Merumuskan kaidah itu juga berasalkan dari ayat Quran maupun dalam hadis, serta
syair awal-awal syair. Karena orang zaman dahulu sebelum ada bahasa pasaran amiyah itu bahasanya fusha, Pak. Nah, itu bahasanya fusha. Sekarang aja bahasanya amburadul. Ya, oleh apa? Oleh kenapa? Terjadi apa? Terjadi peperangan, kemudian perpindahan penduduk antara orang bangsa Arab pindah kepada negeri lain merupakan negara ajam kan gitu. Nah, kemudian mereka terbawa dengan bahasa setempat, nanti anaknya pun lahir, bahasanya sudah campuran bahasa ibu dengan bahasa orang setempat kan gitu. Nah, itulah pergeseran bahasa. Termasuk bahasa kita, Pak. Bahasa kita kan sudah banyak pergeseran kan oleh bahasa asing. Begitu. Nah, nah demikiannya. Tapi pada zaman sahabat terutama itu bahasanya fusha. Tidak ada bahasa amiyah namanya, bahasa pasar tidak ada. Makanya sahabat itu paham Al-Quran. Ya. Walaupun Al-Qurannya tidak berharokat, itu mereka bisa baca. Mereka bisa baca. Walaupun tidak apa, bahkan kalau mereka mendengar orang membaca, orang baca, dia tahu bacaan itu salah. Nah, kenapa? Karena mereka paham maknanya. Nah, itu dia. Tapi tatkala terjadi ke belakang terjadi pergeseran oleh peperangan, oleh masuknya bangsa-bangsa asing, mungkin ke Timur Tengah. Nah, sekarang cobalah Pak, kalau Bapak umrah kan, betapa banyak orang asing sana, terutama Bangladesh, itu banyak merusak bahasa Arab. Bahasanya lucu-lucu, Pak. Bahasanya kalau orang paham bahasa itu lucu-lucu bahasanya. Termasuk orang kita juga ikut-ikutan itu. Tenaga kerja di sana. Bapak dengarlah mereka berbahasa itu. Nah, Bapak dengar mereka berbahasa, kemudian dengar orang Arab asli berbahasa. Jauh beda. Iya itu. Akhirnya bisa jadi anak-anak orang Arab ketika bergaul dengan tenaga asing, akhirnya terbawa bahasa itu. Rusak bahasa. Rusak bahasa. Jadi kaidah itu dirumuskan oleh para ahli bahasa. Dari apa? Ya, pertama dari Al-Quran, mereka mempelajari bagaimana susunan Al-Quran itu sendiri, tata bahasanya, kemudian hadis-hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu bahasa yang fusha. Tapi mungkin pertanyaannya, Ustaz, tapi kok susah Ustaz memahami Al-Quran itu? Kan gitu ya. Nah, ini karena sastra Al-Quran itu tinggi. Kenapa? Ada bahkan banyak yang dibuang. Banyak kata yang dibuang. Kenapa? Karena bahasa itu makin banyak yang dibuang, itu makin tinggi sastranya. Nah, dibuang itu bukan sembarang buang, Pak. Dibuang itu kalau dia maklum diketahui, tapi yang mengetahui itu orang ahli bahasa. Nah, contoh, Anda ambil contoh ya bahasa sehari-hari aja. Mas muka Ahmad. Kata Ahmad itu sempurna atau tidak? Jawabannya. Mas muka Ahmad. Ya sempurna. Tapi kalau sempurna mana subjek, mana predikat? Subjeknya dibuang. Kenapa? Sudah maklum dari pertanyaan. Kalau disusun lengkapnya, Mas muka Ismi Ahmad. Ismi, ada kata ismi kan? Ismi Ahmad. Itu yang sempurna. Nah, tapi kata ismi itu dibuang karena maklum. Untuk apa diulang lagi? Sudah ada dalam pertanyaan. Mas muka Ahmad. Nah, ada lagi. Kedua-duanya dibuang. Subjek dibuang, predikat dibuang, arti khabar dibuang. Kenapa? Maklum dari pertanyaan. A'anta marid? A'anta marid? Apa kamu sakit? Naam. Cuma naam saja. Nah, apa lengkap? Itu sudah lengkap. Kenapa? Jawabnya ada yang dibuang karena sudah maklum. A'anta marid? Naam, ana marid. Kata ana marid itu dibuang. Enggak diungkapkan. Kenapa? Karena sudah maklum. Nah, ini contoh ya bahasa sehari-hari. Al-Quran bahkan mungkin lebih dari itu lagi ya. Banyak yang makanya orang memahami Al-Quran tidak bisa hanya semata-mata ambil mushaf, ya kan? Lalu diterjemahkan itu saja, harus memegang tafsir yang ahli bahasa.
Nah, di situ ada tafsirannya, penjelasan maksudnya apa. Kata ulama manapun mereka ketika menjelaskan Al-Quran, mereka tetap berpegang pada tafsir. Tentu tafsir yang muktamad diakui oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Ulama-ulama yang diakui akidahnya, ya, pemahamannya, keilmuannya dan seterusnya. Makanya tafsir yang paling utama adalah tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir. Iya. Tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir Ibnu Katsir. Itu termasuk tafsir Al-Ma'thur namanya. Iya. Baik. Syukran Ustaz. Afwan, Mbak. Iya, afwan ya. Ya Allah. Baik, kalau tidak ada kita masuk kepada hadfu ya'il manqus. Terkadang ya yang mangkus tadi, ini isim manqus, ini ya-nya, terkadang dibuang. Terkadang dibuang. Kapan dibuang? Ini dia. Baik, man yaqra? Ana Ustaz. Perhatikan ini standar apa ya? Afwan ya. Ini standar untuk apa? Standarnya kaidah apa? Kaidah standarisasi ya untuk bahasa yang ini. Tapi kadang-kadang Rasam Utsmani itu berbeda. Nah, lagi-lagi Rasam Utsmani. Baik, maka itu dalam penulisan standar bahasa Arab seperti bahasa Indonesia kan ada standar apa? Standar bahasa Indonesia kan? Iya, bahasanya. Kan ada standarnya. Nah, standar penulisan dan sebagainya. Nah, demikian juga bahasa Arab itu ada standar yang dipegang oleh seluruh bangsa Arab. Nah, terkadang itu berbeda dengan Rasam Utsmani. Rasam, karena itu adalah penulisan. Karena penulisan itu bermacam-macam. Nah, jadi pada zaman Utsman itu penulisan seperti ini. Maka karena Al-Quran ditulis dengan Rasam Utsmani, maka berlakulah Rasam Utsmani. Terkadang apa alifnya tidak ada, tapi bacaannya panjang, iya kan? Nah, shalah yang seharusnya kalau standar penulisan pakai alif, dia itu Rasam Utsmani pakai waw. Nanti coba lihat itu. Ya. Bedakah makna? Tidak. Itu hanya penulisan saja, namanya Rasam. Baik, silakan. Hadfu ya'il manqusi. Ya. Tuhdafu ya'il manqusi bisalasati asbabin. Al-awwalu idza tajarrada minal alifi wal lami. Al-thani wala yakunu mudhafan. Al-thalith wala yakunu mansuban. Mithlu hadara qadin. At-taqitu biqadin. Iltaqaitu biqadin. biqadin. Ya, iltaqaitu. Ta'ala faqdi ma anta qadin. Wa man ittara ghayra baghi wala 'adin. Wa in kana mahallan bi al Muhallan. Baik, Mahallan. cukup ya. Cukup situ dulu. Iya. Saya baca dulu. Silakan yang lain. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Iya. Lanjut atau ulang dari Ulang. Bismillah. Hadfu ya'il manqusi. Tuhdafu ya'ul manqusi bi thalathati asbabin. Al-awwal idza tajarrada min al-alif wal lam. Athani wala yakunu mudhafan. Athalith wala yakunu mansuban. Misal hadara qadin. Iltaqaitu biqadin. Ka qawlihi ta'ala faqdi ma anta qad. Wa faman ittara ghayra baghi wala 'ad. Wa in kana muhallan Baik, bi al yakfi. Baik, satu orang lagi mungkin dari ikhwah. Ya, fadal. Ya, silakan. Bismillah. Hadful ya'il manqusi. Tuhdafu ya'ul manqusi bi salasati asbabin. Al-awwal idza tajarrada minal alifi lami. Asani wala yakun mudhafan. Asalis wala yakun mansuban. Mislu hadara qadin. Iltaqaitu biqadin. Kaqouli ta'ala faqdi ma anta qad wa faman ittara ghayra baghi wala 'ad. Baik, yakfi. Baik. Nah, ini kita lihat
terkadang isim manqus itu ianya dibuang. Nah, standarnya penulisannya ianya dibuang kapan? Yaitu apabila tajarrada. Arti tajarrada ay adama, tidak ada alif dan lam. Nah, tajar selasa mujarrad kan? Fi'il sulasi mujarrad. Sepi daripada alif lam. Nah, apabila sepi daripada alif lam artinya apabila tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Apa mafhum mukhalafahnya? Pemaham sebalik. Kalau ada alif lamnya, ianya sabita, ianya tetap. Makanya apa? Al-fi'lul madhi. Seperti ini. Al-qadi, ya kan? Ini ya, ianya ada. Kenapa? Kena ada alif lam. Ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Enggak boleh ini dibuang nih. Ad-da'i. Quran kan? Ad-da'iyah. Ada alif lam. Ianya ada. Tetap. Nah, tapi kalau ayat alif lamnya tidak ada, idza tajarrada, apabila tidak ada alif lam. Ini pertama. Yang kedua, dia tidak mudhaf. Kita tahu idhafah ya. Idhafah itu penggabungan dua suku kata menjadi satu pengertian. Kata pertama namanya mudhaf. Contoh kitabu aliyin ghurfatun naumi. Nah, kata pertama ini mudhaf. Nah, kalau dia mudhaf, isim manqusnya sebagai mudhaf, maka ianya apa? Tidak dibuang kalau dia mudhaf. Tapi kalau dia bukan mudhaf nih, wala, perhatikan, wala yakunu, dan dia tidak mudhaf. Isim manqusnya bukan mudhaf. Dia tidak mudhaf. Kemudian yang ketiga, bukan mansuf. Dia tidak mansub. Pemaham sebaliknya, kalau mansub, kalau dia mansub, ianya sabita. Ianya tetap, tidak, dia dibuang. Tapi kalau dia tidak mansub, kalau nggak mansub apa? Berarti dia marfu. Berarti dia majrur. Nah, perhatikan ini. Misal, hadara qadin. Perhatikan. Asalnya qadiyun. Qadiyun. Fi'lun madiyun. Itu asalnya. Fi'lun madin. Ini hati-hati ya. Sering kita ungkapkan kata fi'lun madin. Nah, fi'lun madin. Bukan fi'lu madin. Nah ini mungkin ada baiknya saya tulis sebentar ya. Ustaz, beri contoh masing-masing, Ustaz. Iya ya, insya Allah ini. Ini lagi mau ditulis. Insya Allah saya tahu apa yang dikehendaki. Allahu Akbar ya. Ya, kalau nggak ditulis itu agak kurang jelas ya. Nah, terlihat ini? Terlihat? Nah, Ustaz. Terlihat. Kita ambil contoh fi'lun madin. Kenapa dibaca tanwin? Apakah ini bukan idhafah? Satu lagi fi'lun mudhari'un. Kok beda Ustaz? Satu lagi fi'lu amrin. Amrin. Kita harakatkan, jangan sukunkan. Harakatkan akhirnya biar jelas. Kenapa? Di sini kenapa tanwin? Tanwin, di sini enggak ada tanwin. Di sini kenapa tanwinnya kasrah? Di sini kenapa tanwinnya dhammah? Di sini kenapa tanwinnya kasrah? Samakah ini? Ada yang sama, ada yang tidak sama. Baik, kita lihat. Kita lihat ambil yang di bawah dulu. Dari bawah. Fi'lu amrin. Apakah ini na'an man'ut? Saya bisa jawab. Bukan mudhaf itu. Bukan mudhaf. Kenapa enggak dibaca fi'lun amrin? Karena bukan naat itu. Bukan naat. Kenapa Bukan amrin mudhaf. bukan naat? Itu mudhaf ilaih. Ya, saya tanya kenapa amrin enggak bisa jadi naat? Kenapa enggak dinaatkan? Fi'lun amrun namanya kan. Ya, atau diubah. Apa? Kenapa enggak gini? Fi'lun amrun. Kenapa? Karena amrin isim manqus Ustaz ya.
alif lamnya dibuang itu jadi amrin. Bukan. Isim Oh, mangkus bukan isim mangkus bukan berkena alif lam. Isim mangkus itu isim yang diakhiri alif ya. Itu standarnya ya. Kaedahnya bukan alif lam. Oh, iya, ya-nya dibuang karena alif lamnya itu nggak ada alif lamnya. Bukan. Itu amara yamur amran. Nggak ada iya itu. Iya. Itu amara ya'muru amran. Amara fi'il madhi. Ya'muru fi'il mudhari. Amran itu masdar. Arti amara memerintahkan. Fi'il amar kata kerja bentuk perintah. Ini amran itu masdar bukan kata sifat. Masdar nggak bisa naat. Iya, dia nggak bisa naat karena bukan kata sifat. Maka kalau bukan kata sifat, maka kalau ingin menggunakan kata fi'il berarti harus digabung, diidhafahkan. Ini dia fi'lu amrin. Ya. Fi'lu amrin. Pakai alif lam boleh fi'lul amri. Bisa saja. Fi'lul amri. Iya. Fi'lul amri. Iya. Iya. Itu idhafah, penggabung dua suku kata. Nah, makanya jangan salah baca nanti. Fi'lu amrin. Nah ini yang pakai alif lam ya. Nanti kita lihat nanti yang pakai alif lam juga. Ya. Terus kita masuk yang ke sini. Kenapa enggak fi'lu mudhari'in? Bukan, itu naat Ustaz. Nah, ini naat man'ud. Karena mudhari ini adalah kata sifat isim fa'il. Nah, isim fa'il ya. Daripada dhara'a yudhari'u mudhara'atan mudhari'un. Nah, itu bentuk isim fa'il. Polanya pola isim fa'il. Dia kata sifat. Makanya kalau dia kata sifat, maka dijadikan sifat dan mausuf. Naat man'ud. Nah, makanya fi'lun mudhari'un. Dia enggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, bagaimana? Al-fi'lu sama-sama pakai alif lam. Al-fi'lul mudhari'un. Iya. Ini kan sering kita jumpai kan dalam teks ya kan? Ada kadang pakai alif lam, ada yang tidak. Ini fi'lun mudhari'un. Al-fi'lul mudhari'un yang pakai alif lam nih. Nah, di sini bisa nggak pakai alif lam? Ikut ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Paham itu? Paham. Iya. Kalau ini na'at man'ud, bukan na'at mas'ud. Baik. Nah, kemudian ini bagaimana ini fi'lun madhin? Kok beda ini? Naat. Ini na'at. Kok na'at kok bisa majrur, man'udnya marfu? Bagaimana ceritanya? Itu Isim mangkus. Isim manqus. Kenapa isim manqus? Yang kosode alif lam. Kenapa? Kenapa? Aslinya fi'lun madhiyun. Satu. Iya. Taib, siapa tadi? Ukhti apa tadi? Betul, asalnya madhiyun. Itu asalnya. Itu asalnya. Fi'lun madhiyun. Itu asalnya. Madhiyun. Ya, huruf ayat akhir sebelumnya kasrah. Kan isim manqus nih, madhiyun. Nah, ini berat. Ini berat dibaca dhamma. Baca dhamma itu berat. Maka tidak diharakatkan. Kemudian apa kaidah lagi ini khusus isim manqus ya? Karena dia enggak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam, tidak mudhaf, maka kaidahnya dibuang ya-nya. Nah, setelah dibuang bagaimana? Kasih tanda bahwa kasih tanwin. Nah, tadi kasrah kan? Dotnya kasrah kan? Kasih tanwin. Tanwin apa? Tanwin kasrah lah, karena dotnya kasrah. Nah, kenapa kasih tanwin? Ini menunjukkan ada huruf yang dibuang. Dalam ilmu tajwid, tanwin apa namanya nih? Iwad Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Iwadun an harfin mahdzuf. Tanwin iwad. Tanwin iwad. Tanwin sebagai pengganti an harfin mahdzuf, pengganti daripada huruf yang dibuang. Karena nanti ada tanwin iwad an harfin, nanti ada tanwin iwad an kalimatin mahdzufah, bahkan ada tanwin iwad an jumlatin mahdzufah. Jadi iwad ada 3 macam. Pengganti huruf dibuang, pengganti kata dibuang, kemudian pengganti kalimat dibuang. Baik. Nah, ini dia.
Jadi kalau coba ini marfu bukan majrur ya. Nah, kelihatan majrur. Majrur itu dotnya. Huruf akhirnya itu dibuang. Ya. Jadi fi'lun ini madin na'tun li fi'lin. Marfu wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Dhammah yang ditakdirkan pada ya yang dibuang. Jadi ada dhammah dia. Mana ya-nya? Ya-nya dibuang. Ya. Li'annahu isim manqus. Nah, tapi kalau pakai alif lam bagaimana jadinya? Al-fi'lu al-fi'lul madhi. Ianya kembali hadir. Cuma tidak diharakatkan ketika rafa dan majrur. Al-fi'lul madhi. Jangan dibaca al-madhiyu, berat. Demikian juga al-fi'lil madhi. Nah, iya. Kalau mansub al-fi'lal madhiyah. Nah, ya itu ketika fathah tidak berat. Paham ya? Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Kita kembali ke Insyaallah. Kembali ke laptop. Baik. Nah ini dia. Nah kenapa dibuang ya manqus? Ini karena dia jawabnya apa? Tidak pakai alif lam. Yang kedua dia tidak mudhaf. Yang ketiga dia tidak mansub. Tidak mansub. Berarti apa? Karena dia marfu. Kalau ditanya sendiri kenapa dia dibuang? Karena enggak pakai alif lam. Yang kedua dia bukan mudhaf. Yang ketiga dia marfu. Kan marfu ini. Dari mana kita tahu marfu? Karena fa'il pada hadarah. Nah, iltaqaitu biqadin. Saya bertemu dengan qadi, seorang qadi. Nah, ini qadin. Majrur, apa tanda jarnya? Kasrah kan? Kasrahnya zahira atau muqaddara? Muqaddara. Bukan kasrah ini ya. Bukan kasrah ini. Karena dhat itu bukan huruf akhir. Huruf akhir ya yang dibuang. Asal biqadiyin itu asalnya. Berarti qadin ini kenapa ya-nya dibuang? Karena dia tidak pakai alif lam, yang kedua tidak mudhaf, yang ketiga dia majrur. Karena dia majrur. Kita lihat Quran. Nah, ini dalil. Ya, untuk bahasa ya. Bukan dalil syar'i untuk hukum fikih. Untuk bahasa. Faqdi, ini fi'il ma'amar ya. Ma anta qadin, perhatikan qadin. Nah, anta ini adalah mubtada, qadin ini khabar. Kok majrurnya? Itu bukan majrur, itu marfu. Cuma tanda rafanya apa? Dhammah muqaddara 'alal ya'il mahdhuf. Asalnya qadi. Nah, dibuang di ayat ini. Kenapa dibuang? Karena enggak pakai alif lam. Yang kedua dia bukan mudhaf, yang ketiga dia marfu. Perhatikan, nih famanitturra ghaira baghin wala 'adin. Ingat kata ghaira ini harus diidhafakan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti ba'da dan qabla, mesti idhafah. Ya. Perhatikan ghaira baghin. Nah, ini mana ya? Ini kan asal al-baghi kan? Bagha. Bagha yabghi. Baghin asal baghiyun, baghiyan. Ya. Orang melampaui batas. Adin, ya sama. Nah ini asal adiyun. Ini majrurkah atau marfu atau mansub? Jelas bukan mansub. Kalau mansub pasti ya-nya sabita. Majrur. Dari mana tahu majrur? Karena ada mudhafnya. Ghaira ini mudhaf. Ghaira mudhaf ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Mana tanda jarnya? Kasrah. Mana kasrahnya? Muqaddara. Di mana muqaddara? 'Alal ya'il mahdhufa. Asal baghiyin, adiyin. Nah, ini juga sebagai dalil Al-Qur'an bahwa ketika alif lamnya dibuang atau dia bukan mudhaf, kemudian dia bukan mansub, maka ianya dibuang. Baik, nanti insyaallah pada latihan ini banyak Al-Qur'an saya tampilkan di sini. Nanti bisa kita lihat nanti ya. Ya, bahkan di
Alamat i'rab juga ada. Taib. Selesai itu. Nah, apa kata di sini? Kembali. Sebetulnya sudah saya jelaskan tadi ini. Mafhum mukhalafah, pemaham sebaliknya. Ya, apabila tidak pakai alif lam, dibuang ya-nya. Pemaham sebaliknya apa? Kalau pakai alif lam, tentunya sabitah. Tidak mudhaf. Kalau dia mudhaf, iya-nya enggak boleh dibuang, kan gitu. Dia bukan mansub. Kalau itu kalau mansub, iya-nya tetap tidak dibuang. Nah, ini dia. Silakan baca. Kita habiskan tuntaskan ini ya, insyaallah. Wa in kana. Silakan. Man yaqra? Yang belum baca ya? Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Tafadhali. Wa in kana mansuban Ini. Kana muhallan. Muhallan bukan mahallan, muhallan. wa in kana muhallan bi alif lam fala tuhzaf ya'uhu. Nahwu al-fi'lul madhi mabniyun. Ini kan? Qawli Lahza. Wa in kana muhallan bi al, kalau dia memakai alif lam, fala tuhzaf, maka tidak dibuang. Fala tuhzafu, maka tidak dibuang. Apa enggak dibuang? Ya'uhu, ya-nya enggak dibuang. Nahu al-fi'lul madhi. Ya-nya ada kan? Enggak bisa al-fi'lul madhi tanpa ya. Khata. Al-fi'lul madhi mabniyun. Fi'il madhi itu mabni. Baik. Kalau mabniyun Ustaz, kok ada di sini? Padahal bukankah isim manqus ini? Bukan. Kenapa? Itu sebelumnya kan ada ya sukun. Nah, itu dia. Itu harus bisa jawab seperti ya. Bagus. Karena walaupun diakhiri oleh ya, tapi sebelumnya sukun. Mana sukunnya? Ya pertama. Nah, ya itu ada dua. Ya pertama. Kalau isim manqus itu sebelumnya kasrah langsung. Seperti al-madhi. Baik. Terus kaqauli ta'ala. Kaqaulihi ta'ala wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ya. Ulil aidi wal absar. Kata mana? Al-aidi. Perhatikan. Itu yadun. Jamannya apa? Yadun. Aidin. Yadun aidin. Iya. Nah. Perhatikan. Al-aidi. Kenapa enggak dianya dibuang? Ada alif lam. Adanya alif lam. Alif lam. Kalau enggak ada aidin. Aidin. Nah. Itu ketika marfu aidin. Ketika jar aidin. Ketika mansub aidian. Perhatikan. Iya. Itu alif lam dibuang jadi aidin. Kalau masuk alif lam al-aidi. Paham ini? Pertanyaan saya, uli kenapa enggak dibuang? Karena ada Uli alif ini. lam. Jar. Huruf jar. Apa yang jar? Karena mudhof. Ulil aidi. Mudhof Ustaz. Karena mudhof. Yakin? Yakin. Uli ini bukan isim manqus. Itu apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Uli. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mana ulu? Di mana ashab? Pemilik. Ulul albab, yang punya mata hati, yang punya pikiran. Itu ulu ketika marfu. Ketika mansub uli, ketika majrur uli juga. Jadi i'rabnya i'rab jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim hakiki. Tapi apa? Mulhaq. Kenapa mulhaq? Sudah kita bahas dulu. Karena tidak ada mufradnya. Enggak ada mufradnya. Ya. Baik. Terus Wa in kana mudhafan fala tuhzaf kadzalik. Iya. Nahwu araftu madiyal af'alil an. Nah, araftu madiyal af'alil an. Ya, perhatikan madiyah. Nah, araftul qadiyah. Araftu qadiyah Makkah. Baik kan? Araftu, saya tulis dulu. Ya. Nah. Mana araftu? Kenal. Saya mengenal ya.
Araftu. Bisa juga saya tahu, boleh. Ma'rifah kan? Kenal juga boleh. Araftu qadi. Qadiyah, maf'ul bi. Qadiyah Makkah. Apa artinya? Saya kenal qadi Makkah. Apa qadi Makkah? Hakim Makkah. Saya kenal hakim Makkah. Yang tukang apa? Memutuskan perkara. Ya. Nah, ini bukan qadi dibaca tapi qadiyah. Nah, kenapa? Kenapa ianya ada? Karena dia mudhaf. Ini mudhaf, ini Makkah mudhafun ilaihi. Nah. Baik. Kita kembali ke sini. Terus, taqouli ta'ala. Ganti ya, ganti yang lain biar yang lain kedapatan. Iya. Ahsan, barakallahu fiki. Ana Ustaz. Ya. Ana Ustaz. Oh. Siapa tadi? Tafadhali. Memang laki-laki harus ngalah ya. Wa ma anta itu Ustaz. Ka qaulihi ta'ala. Ya, ka qauli ta'ala. Wa ma anta Ka qaulihi ta'ala. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim. Ya. Cukup. Baik, lahzah. Ka qauli ta'ala. Wa ma anta bihadil umyi an dalat. Perhatikan, wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim. Di sini bihadi. Nah, langsung baca pada lamnya. Langsung pada bacaan. Jangan dibaca bihadil, salah. Bihadil umyi. Kenapa ianya enggak dibaca kasrah? Berat karena isim manqus. Kemudian yang kedua, kenapa ianya tidak dibuang? Kenapa enggak dibuang? Nah, karena dia mudhaf, betul. Ini mudhaf ilaih. Bihadil umyi. Ini ya-nya kok bisa diharapkan Ustaz? Umyi. Ini kenapa enggak diharapkan bihadil? Bukan isim manqus. Nah, karena al-umyi bukan isim manqus. Al-umyu, al-umya, al-umyi ini bukan isim manqus. Kenapa? Karena sebelumnya sukun. Kalau isim manqus sebelumnya apa? Kasrah. Iya, itu jangan lupa itu. Ingat terus. Bihadil umyi. Nah, ini ianya sabita. Kenapa sabita? Karena dia mudhaf. Maka mudhaf tidak dibuang. Baik. Terus iqra'i. Kalau enggak Bapak tadi. Silakan, Pak. Baca. Insyaallah. Iya. Wa in kana mansuban fal ya'u sabitatun. Ya, sabitatun. Sabitatun. Mana sabitah? Apa itu sabitah? Tetap, Ustaz. Tetap, enggak dibuang. Wa in kana mansuban, dan jika dia mansub, dia mana nih? Isim manqus. Nah, kalau isim manqus yang mansub, maka ianya sabitah, ianya tetap tidak dibuang. Contoh, nahu alamtu. Alimtu. Saya tahu. Ya. Alimtu fa'lan. Fi'lan. Ya. Fi'lan madian. Iya, saya tahu fi'il madhi. Fi'il madhi past tense. Saya tahu fi'il madhi. Fi'il kata kerja bukan lampau ya. Nah, ini madian. Ya. Madian, fi'lan madian. Nah, ini ianya fathah zahirah. Ya. Kenapa? Kenapa ianya ada? Kok enggak dibuang madin gitu? Karena dia mansub. Kalau marfu ya dibuang, majrur dibuang. Terus kaqouli ta'ala dalil wa kafa wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiron. Wa nasira. Wa nasira. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Perhatikan hadiyan.
Ya, hadian sebagai petunjuk. Nih, ianya ada kan? Nah, kok nggak dibuang seperti hadin? Ya, madin. Karena ini mansub. Kalau dia mansub, tidak dibuang. Kapan dibuang? Kalau dia marfu dan majrur. Yang kedua, tidak pakai alif lam. Yang ketiga, dia bukan mudhaf. Tapi itulah terkait apa? Ya al-manqus yang dibuang. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Ya. Ada Ustaz. Ya. Silakan. Itu yang tadi yang di hadian itu Ustaz. Ya. Kenapa ada alifnya ya Ustaz? Alif itu kan tanda dia fathatain. Oh, fathah. Iya, tanda fathah. Tanda fathahnya, harakatnya tanwin fathah. Iya. Kalau dhammah nggak perlu pakai alif. Kalau kasrah nggak pakai alif. Tapi kena fathah, ya maka dikasih alif. Ya. Kalau nggak ada alif, nanti bisa baca marfu nanti. Antum buang alifnya. Ya. Antum ya, mansuban kan gitu kan? Kan itu maksudnya kan? Nah, lalu antum buikin begini. Dari mana antum bisa baca mansuban? Mansubun juga bisa. Mansubin juga bisa. Kalau mau dibaca kan? Ya. Nah, itu kaidah pada penulisan ini kembali lagi penulisan namanya imla'i ya. Imla, kaidah imla'i, kaidah penulisan. Iya. Jadi kalau hanya antum begini bisa bon, bisa bin. Tapi karena dia harus pakai tanwin fathah, maka kasihlah tanda ini. Kecuali kalau dia apa ta marbutah. Kalau ta marbutah itu tidak pakai alif. Ya. Contoh apa? Madrasatun. Ya. Tun. Kemudian apa lagi? Nah, madrasatun atau mudarisatun. Ya. Ini bisa madrasah, bisa mudarisah. Tergantung uslubnya kan. Mudarisatan. Nah, apalagi mudarisatin. Nah, ini kalau tan nggak bisa antum pakai, ini kasih alif aja di sini. Malah salah dalam apa tentang kaidah imla'i. Ini pengecualian. Pengecualian untuk ta marbutah. Termasuk juga sebagian apa tentang ma'an. Ya, ma'un. Ya. Terkadang apa? Terkadang tidak pakai alif ma'annya. Ma'an. Begini. Tulisannya nggak kelihatan, Ustaz. Mana, Ustaz? Apa? Tulisannya nggak kelihatan. Nih. Oh, nggak kelihatan ya? Mana, Ustaz? Belum mana ini ya. Masya Allah. Terlalu lama kembali ke laptop. Nah ini. Iya. Ini kan mansuban. Nah, kalau marfu mansubun, kalau majrur mansubin, nggak pakai alif. Kalau mansuban nggak pakai alif ini dibuang alifnya, ini kan, ini bisa dibaca mansubun, bisa baca mansubin. Makanya imla'i ketika fathatain itu pakai alif, kecuali ta marbutah. Ya. Kecuali apa? Ta marbutah, dan juga sebagian juga termasuk hamzah, ma'un, ma'an, ma'in juga tidak pakai alif. Walaupun ada juga terkadang kasih alif begini ya. Ya, tapi masyhurnya nggak pakai alif. Ya. Membedakannya dari susunan kalimat uslub. Ya. Karena hamzah tidak bisa bersambung alif. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh iya, Ustaz. Itu boleh sekali lagi, Ustaz. Ya. Sebentar. Apa? Ma'un itu isim mamdud apa isim apa, Ustaz? Sahih, Ustaz. Itu isim biasa. Karena kan bukan ya kan? Dia bukan ya, itu hamzah. Hamzah bukan alif, ya. Ya. Itu huruf sahih, hamzah huruf sahih. Bukan huruf ilat. Huruf ilat itu waw, alif dan ya. Ya. Baik, ada lagi? Ustadz. Ya. Boleh sekali lagi, Ustaz. Pertanyaan lain Tadi, boleh sebentar Om ya, sebentar. Tadi Bapak ini yang duluan tadi. Silakan, Mbak.
Yang duluan tadi. Ustaz. Ya. Untuk kaidah ini Ustaz, untuk kaidah penghapusan huruf ya berarti dia harus memenuhi 3 syarat tadi ya. Iya betul. Iya itu standar ya, standar. Itu standar. Terkadang rasam Utsmani itu memang agak beda. Kembali lagi rasam ya, penulisan zaman Utsmani. Karena rasam itu banyak, ada rasam Kufi, penuliskan apa khat Kufi, ada Dewani dan seterusnya. Karena itu khusus masa apa tentang apa Mushaf Al-Qur'an Karim, itu mushaf ditulis pada zaman Utsman bin Affan, maka dinisbah pada beliau rasam Utsmani. Tapi kalau untuk standar apa kaidah imla'nya, ya itu tadi syaratnya. Makanya semua apa semua penulisan selain mushaf itu kaidah begitu. Ya. Kaidah begitu. Ya. Oh iya, silakan rujuk. Di sini ke apa? Saya kasih footnote apa? Rata-rata dari apa? Ibnu Aqil, kemudian Jami'ud Durus Al-Arabiyah, itu semua kitab nahwu. Bisa dilihat di sana. Ya. Siapa tadi Ibu tadi? Ustadz, kalau di Al-Quran itu ada kata wa'ati'una itu Ustadz. Itu fi'il apa isim Ustadz? Itu fi'il, wa'ati'una. Iya. Maka dilihat. Ya, Ustadz? Bukan fi'il amar. Ati'u. Ati'una ta'atil kalian kami. Iya. Nah itu kalau nanya panjang, itu arti kami. Kami siapa? Allah. Ati'una, ta'atilah oleh kalian kami, kata Allah. Oh, kalau di Quran kan artinya taati saya gitu ya Ustaz. Yang mana itu? Kalau saya itu uti'u, bukan ati'u. Kalau ata'a yuti'u, mudhari yu pakai dhammah. Daripada iya, akrama yukrimu. Dia pakai ati'una gitu Ustaz. Itu fi'il amar itu, bukan fi'il mudhari. Kan wattaqullah wa ati'una. Mana? Taatilah Allah. Dan ati Allah, taati Allah oleh kalian siapa? Kalian. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ati'u ada wawnya kan? Yang wa ati'una gitu Ustaz. Ya, kalau nanya panjang berarti itu itu maf'ul bih. Nanya enggak panjang Ustaz. Enggak panjang. Coba ayat berapa itu? Coba lihat. Lupa Ustaz ya. Ayo, makanya kalau apa? Coba disiapkan betul-betul ayat di berapa nanti bisa dilihat. Ya. Kita nggak bisa meraba-raba ya. Tapi kalau secara bahasa itu sudah lihat jelas itu ati'u. Kalau ati'u itu fi'il amar. Fi'il amar. Kalau ati'una. Ya, kalau nonnya pakai alif itu objek maf'ul bi. Ati'u kan sama aja itu fi'il amar. Ati'u. Kalau nanya pendek Ustaz. Apanya? Itu nggak ada nonnya pendek, mesti dibuang. Ya. Maka lihat kembali. Ini nih. Kembali ya Ustaz ya. Harus lihat, nggak bisa kita ngarang-ngarang. Berabe nanti dah. Iya. Harus lihat kembali biar jelas. Baik. Itu asalnya ata'a yuti'u. Itu timbangan apa? Af'ala yuf'ilu. Kalau ta'a yati'u itu taat. Kalau ata'a yuti'u mentaati. Baik. Baik, demikian saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat. Jika nanti ada pertanyaan, coba dicatat ya. Nanti coba kita jawab dan kita bahas di kesempatan selanjutnya insyaallah taala. Apa? Izin bertanya Ustadz. Oh iya ya. Afwan Ustadz. Iya. Ini tadi yang bihadi kok tidak bihadil Ustadz ya? Bihadil umyi.
Ya itu lihat tadi isim manqus itu isim manqus ianya tidak diharakatkan, enggak dibaca kena berat kecuali fathah. Kecuali fathah karena itu isim manqus, khusus isim manqus. Ya. Iya. Ianya enggak dibuang. Ya. Tsani Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan afdal fudla untuk mu'annas, lalu ahsan husna. Iya. Jadi kalau sebaik-baik atau terbaik, umpamanya Fatimah murid terbaik, Fatimah fudla tolibah gitu Ustadz ya. Apa tuh tolibat? Bukan, itu ada nanti ada kaidahnya. Fatimah afdalu. Pakai afdal. Afdalu talibatin. Itu ada kaidahnya. Nanti ada isim tafdil, mudhaf kepada apa? Tidak pakai alif lam, tidak dia mudhaf. Itu ada kaidahnya. Isim tafdil. Ada idhafah kepada isim ma'rifah, ada idhafah kepada isim nakirah. Ya. Insyaallah nanti ada kaidahnya. Enggak pakai jamak Ustaz, tolibat, tapi afdalu tolibatin. Nah, kena nakirah. Kalau mudhaf kepada nakirah, maka dia mudhaf itu apa? Harus dia ngikuti mufaddal. Mufaddal. Kalau mufaddalnya mau mufrad, dia mufrad. Kalau musanna, musanna. Kalau jamak. Oh gitu. Iya. Kalau mau Fatimah itu apa? Afdalu talibatin. Enggak bisa fudlah. Oh gitu. Iya, karena mudhaf kepada nakira dia tidak pakai alif lam, itu ada kaidahnya. Insyaallah. Iya. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Wa iyyak. Baik, demikian saja wallahu alam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ya Rezeki, sampai di sini ya Rezeki ya. Antum sudah sampai di mana Rezeki perjalanan? Ya. Ya Rezeki. Tadi ada suara dia tadi. Baik, wallahu alam. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwan dan akhwat, azakumullahu jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Baik. Barakallahu. Afwan, barakallahu fikum.